Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Konferensi tingkat tinggi G20 Indonesia telah sukses digelar pada 15 hingga 16 November 2022 di Nusa Dua, Bali. Berikut rangkaian hasil dari KTT G20 tersebut. Hampir setahun presidensi G20 Indonesia berlangsung, yang mana puncaknya adalah konferensi tingkat tinggi KTT G20 Indonesia yang berlangsung pada 15 dan 16 November 2022 di Nusa Dua, Bali. Sebanyak 17 pemimpin negara anggota G20 hadir secara langsung untuk membahas sejumlah isu di Nusa Dua, Bali ini. Di antaranya adalah ketahanan energi, pangan, kesehatan, dan transformasi digital. Dalam keterangan persnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan terbentuknya deklarasi pemimpin G20 Bali yang berisikan 52 poin. Dari 52 poin tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa penyikapan terhadap kondisi terkini di Ukraina itu menjadi hal yang sangat diperdebatkan dalam forum itu. Namun demikian, pemimpin negara G20 sepakat bahwa situasi yang terjadi di Ukraina harus dihentikan. Dan selanjutnya pemirsa, terbentuknya dana pandemi senilai 1, miliar dolar Amerika Serikat. Hasil konkret lainnya yaitu pembentukan operasionalisasi, resilience, dan sustainability trust di bawah dana moneter internasional IMF sejumlah 81,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk membantu negara yang menghadapi krisis. Berikutnya, adanya mekanisme energi transisi khususnya Indonesia yang memperoleh komitmen senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Poin keempat yakni komitmen bersama setidaknya 30% daratan dunia dan 30% lautan dunia dilindungi di 2030. Selanjutnya melanjutkan degradasi tanah sebanyak 50% pada 2040 secara sukarela. Setelah kesuksesan diadakannya presidensi G20 Indonesia menyerahkan tongkat presidensi kepada India, yakni Presiden Joko Widodo memberikan palu sebagai simbolisasi penyerahan presidensi kepada Perdana Menteri India, Narendra Modi. Dari Nusa Dua, Bali, Rio Faisal, Musdafar Fauzan, Kantor Berita Antara, mengatakan. Forum Perdamaian Dunia World Peace Forum 8 resmi digelar di Solo pada Kamis 17 November. Sebanyak 70 peserta lintas agama dari 20 negara berdiskusi dan mencari solusi soal persaudaraan antar umat manusia dan dunia yang damai sampai hari Jumat 18 November. Forum Perdamaian Dunia atau World Peace Forum ke-8 digelar di salah satu hotel di kota Solo selama 2 hari. Yaitu pada 17 dan 18 November 2022. Dalam forum ini dihadiri para tokoh perdamaian dari puluhan negara di dunia, di antaranya dari Australia, Mesir, dan Vatikan. Forum Perdamaian Dunia ini diprakarsai oleh Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization (CDCC), pimpinan Din Syamsuddin. Dialog rutin 2 tahunan yang ke-8 ini dibuka oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Bambang Susatyo mengapresiasi kegiatan Forum Perdamaian di Kota Solo. Politisi dari Partai Golkar berharap forum ini menjadi penyejuk di tengah eskalasi ketegangan global dan konflik antar negara. Dan harapan kita dalam situasi geopolitik, dalam situasi global hari ini memang kita patut yakin karena prinsipnya perang tidak pernah membawa manfaat, justru membawa banyak kerugian.
dua negara bertempur, tapi yang terdampak adalah hampir negara-negara lain yang ikut merasakan penderitaan. Jadi diperlukan upaya-upaya yang lebih maksimal untuk mendorong negara-negara menahan diri, tidak menimbulkan atau memicu perang-peperangan baru. Dan terutama dengan adanya COVID-19 bertambah lagi masalah yang dihadapi oleh dunia itu, maka atas dasar itu diperlukan solusi, dan solusinya oleh manusia itu sendiri, yaitu dengan adanya kebersamaan. Maka perlu dialog, perlu kerjasama. Forum Perdamaian Dunia ke-8 terselenggara atas kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS dan The Cheng Ho Multicultural Education Trust, sebuah LSM di Malaysia pimpinan Tan Sri Lee Kim Yew. Forum Perdamaian Dunia ke-8 mengangkat tema semangat persaudaraan manusia yang dikemas dalam format diskusi saling berbagi gagasan. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Polrestabes Bandung berkomitmen untuk menumpas para pelaku kejahatan, khususnya kriminalitas jalanan di kota Bandung. Sementara itu, untuk meminimalisir aksi kejahatan saat malam hari, pemerintah kota Bandung telah menyiapkan anggaran sebesar 24 miliar rupiah untuk memperbanyak penerangan jalan umum, penerangan jalan lingkungan, hingga menyebar kamera pemantau CCTV. Aksi kriminalitas dan kejahatan jalanan kembali marak terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Pada Rabu 16 November, dua pengendara sepeda motor harus meregang nyawa karena aksi serangan penjahat jalanan. Dalam kasus tersebut, polisi telah meringkus dua orang yang diduga sebagai pelaku. Polisi juga kembali mengamankan satu orang pelaku pencurian dengan kekerasan yang melancarkan aksinya di Jalan Mahmud Cicendo. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung, Kamis 17 November mengatakan, sesuai komitmen kepolisian tidak ada tempat untuk para begal, perampok maupun pelaku kejahatan di Kota Bandung. Aswin menegaskan akan menumpas aksi kejahatan di Kota Bandung hingga ke akar-akarnya. Pernyataan saya dengan rilisan terdahulu, tidak ada tempat yang namanya begal, perampok, kejahatan jalanan di Kota Bandung. Karena Kota Bandung adalah tempat untuk tujuan rekreasi, wisata. Apabila ada yang ingin melakukan tindakan-tindakan kejahatan jalanan, kami akan tumpas sampai ke akar-akarnya. Untuk meminimalisasi aksi kejahatan khususnya begal, pemerintah Kota Bandung akan memperbanyak penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan, hingga menyebarkan kamera pemantau CCTV di titik rawan kriminalitas. Untuk pengadaan sarana tersebut, Pemkot telah menyiapkan anggaran sebesar 24 miliar rupiah. Ya kita mah prihatin gitu ya. Saya tetap mengingatkan warga masyarakat kalau nggak ada kepentingan malam, ya jangan beraktivitas. Di 2023 atau akhir tahun berapa? Kalau nggak salah di anggaran perubahan kita itu anggarkan sekitar 24 miliar ya untuk PJU-PJL. Kalau CCTV saya lupa, lumayan ada juga deh, besar juga. Meski sejumlah upaya untuk menekan aksi kriminalitas telah dilakukan, namun masyarakat diimbau untuk tetap waspada dengan mengurangi aktivitas di luar rumah saat malam hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan memastikan tidak terjadi lagi kelalaian dalam pengawasan obat-obat sirup yang tercemar dan mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPOM Penny Kalukito dalam konferensi pers pada Kamis 17 November. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI memastikan
agar tidak terjadi lagi kelalaian dalam pengawasan obat sirup yang tercemar dan mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. BPOM terus melakukan pengawasan sebelum dan sesudah pemasaran terhadap peredaran obat jenis sirup yang mengandung kandungan yang melebihi dosis tersebut. Kepala BPOM Penny Kalukito dalam konferensi pers secara daring Kamis 17 November menyebut, dalam sejumlah pengawasan sempat ditemukan adanya jenjang pada pengawasan obat dari hulu ke hilir. Penny menambahkan ditemukan sejumlah aspek kelalaian dan aspek kejahatan, sehingga Penny ke depan pihaknya akan meningkatkan kapasitas jaminan keamanan dan mutu dari produk obat yang akan diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat. Untuk memastikan bahwa ke depan tidak terjadi lagi, jadi banyak aspek karena ini menyangkut tadi sistem tersebut dan peran-peran dari setiap komponen atau entitas di dalam sistem tersebut ya. Dan tentunya di sana ada aspek kelalaian, ada aspek kejahatan, ada aspek kelalaian, dan kita bersama-sama menutup gap yang ada, memastikan ke depan pengawasan bisa kita perkuat ke depannya. Kedepan BPOM meminta sejumlah produsen untuk berkomitmen mengikuti aturan yang ada dari komponen yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Saat ini BPOM mencatat sebanyak 168 jenis merek sirup obat yang tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan atau gliserin gliserol. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Perhelatan olahraga terbesar seprovinsi Banten, yaitu Pekan Olahraga Provinsi 6 Banten, siap dimulai di Kota Tangerang. Gelaran itu ditandai dengan dinyalakan obor api Porprov Banten 2022 di kawasan Masjid Kalipasir Kota Tangerang pada Kamis 17 November. Pekan Olahraga Provinsi Porprov yang ke-6 Banten pada tahun 2022 telah siap dilaksanakan di Kota Tangerang setelah obor api telah dinyalakan dari sumber api yang ada di Masjid Kalipasir, Kota Tangerang pada Kamis 17 November. Sumber api tersebut berasal dari Kasepuhan Kalipasir yang diserahkan secara langsung kepada Wali Kota Tangerang, Arif Wismansah. Arif mengatakan, ini jadi momen perdana api obor Porprov Banten dikeluarkan dan siap dibawa keliling oleh atlet-atlet ke-8 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Banten sebelum kembali ke Kota Tangerang pada 19 November mendatang. Jadi alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu sudah diambil disiapkan api dari Masjid Kalipasir ya oleh para kasepuhan yang ada di Masjid Kalipasir Kota Tangerang, dan hari ini obor perdana Porprov sudah mulai dibawa oleh para atlet-atlet untuk keliling ke 8 kabupaten kota yang nanti terakhir akan ada di tanggal 19 masuk ke Kota Tangerang. Arif Wismansah menambahkan, momentum Porprov ke-6 Banten ini diharapkan jadi semangat persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Banten, serta meningkatkan sosial ekonomi dan pariwisata Kota Tangerang. Pembukaan Porprov ke-6 Banten direncanakan akan dilaksanakan di Stadion Benteng Ribon, Kota Tangerang pada 20 November. Sementara pelaksanaan Porprov berlangsung dari tanggal 20 hingga 29 November. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin membuka Forum Halal 20 di Kota Semarang pada Kamis 17 November. Dalam forum yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama ini Ma'ruf Amin menekankan agar kerjasama pengembangan jaminan produk halal antar negara terus diperluas. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyatakan jaminan produk halal saat ini telah menjadi suatu kebutuhan.
Pernyataan itu ditegaskan Wapres Ma'ruf Amin saat meresmikan pembukaan G20 Halal Forum atau H20 yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis 17 November. Di hadapan peserta forum yang merupakan perwakilan dari lembaga sertifikasi halal dari 44 negara di dunia ini, Ma'ruf Amin menginginkan kerjasama pengembangan jaminan produk halal antar negara agar terus diperluas. Ma'ruf Amin menyebut jaminan produk halal tidak hanya soal sertifikasi, namun juga menyangkut teknologi, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Maka melalui pengembangan jaminan produk halal, diharapkan akan terwujud ekonomi halal yang mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, yang dapat diandalkan dalam upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi bersama secara kuat. Untuk memastikan terwujudnya produk halal unggul, inovatif, dan berdaya saing, kerjasama pengembangan teknologi harus diperkuat, baik antar lembaga maupun antar negara. Saat ini Indonesia melalui KNPKS dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRI telah mengembangkan fasilitas riset pangan BRI sebagai laboratorium rujukan riset halal Indonesia. Gelaran H20 yang merupakan rangkaian kegiatan untuk mendukung kesuksesan presidensi G20 akan berlangsung selama 3 hari di Kota Semarang, mulai Kamis 17 hingga Sabtu 19 November 2022. Kegiatan yang mengusung tema Global Halal Partnership for a Robust Sustainable Future ini diikuti 279 peserta yang berasal dari 44 negara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.